teman-teman, kita akan belajar tentang kota Yerusalem, kota yang unik, yang menjadi salah satu sentral dalam kisah-kisah di Alkitab. Yerusalem sendiri mempunyai sejarah panjang dan menarik. Kotanya sudah berumur 7.000 tahun. Di sinilah Yesus yang disebut Kristus atau Yesus dari Nazaret pernah menjejakkan kakinya. Pertama kali dia datang ke Yerusalem, dicatat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 23. Waktu itu ia masih berumur 40 hari. Seperti keluarga Yahudi lainnya, orang tua Yesus, Yusuf dan Maria mengikuti upacara adat pentahiran ibunya dan penebusan dirinya sebagai anak sulung laki-laki seperti yang tercatat di dalam Taurat. Klimaks pelayanannya di bumi yaitu penyaliban, penguburan dan kebangkitannya pun berlatar belakang kota yang kini penduduknya 1/10 penduduk Jakarta. Sejarah awal Yerusalem, kota suci umat Yahudi, Kristen dan Islam ini dapat dirujuk dalam kitab Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 ketika Melkisedek, Raja Salem, memberkati Abram, moyang Israel. Sebelum Daud menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan Israel, Yerusalem merupakan bagian dari bangsa Yebus. Tercatat di dalam Yosua 15 ayat 63. Tidak selamanya Yerusalem menjadi bagian Israel. Yerusalem pernah ditaklukkan Asyur, Babel, Persia, dan Roma. Pada masa pelayanan Yesus, Yerusalem adalah bagian Kekaisaran Roma melalui Pontius Pilatus. Sejak berdiri hingga sekarang, Yerusalem telah diserang 52 kali, diduduki dan direbut kembali 44 kali. Titus, jenderal Roma, menghancurkannya pada tahun 70 Masehi untuk menumpas pemberontakan orang Yahudi. Bahkan saat perang salib pada abad ke-11 Masehi, pasukan Kristen dari Eropa menghancurkan Yerusalem dan membunuh semua penduduk Muslim, Yahudi, dan Kristen. Walaupun penuh konflik, Yerusalem lazim diartikan sebagai kota damai. Salam sendiri berasal dari kata shalom yang arti damai, menjadi contoh toleransi. Bahkan orang Arab yang tinggal di Yerusalem juga bisa berbahasa Ibrani, sebaliknya orang Yahudi juga biasa berbahasa Arab. Di kota multi etnik itu, bahasa tidak diklaim sebagai milik agama atau etnis tertentu. Bagaimanapun, mereka masih bersaudara. Di Bukit Zaitun, sebelah timur kota Yerusalem lama, setahun sekali umat Kristen dari seluruh dunia diizinkan berdoa di kapel yang berada di dalam kompleks masjid pada hari kenaikan Yesus ke surga. Tempat itu, kapel kecil di dalam kompleks masjid itu dipercaya sebagai lokasi Yesus berdiri sebelum terangkat ke surga. Memang kapel itu terletak di puncak Bukit Zaitun. Jadi mungkin mereka menganggap Yesus naik ke surga di atas puncak bukit. Tercatat di Kisah Para Rasul pertama. Setiap pengunjung yang datang ke kompleks itu tidak ditarik bayaran sepeser pun oleh otoritas masjid. Bagian paling fenomenal dari kota Yerusalem adalah Dome of the Rock atau kubah batu yang terletak di dalam kompleks bekas Bait Allah. Begitu kita mendatangi bagian kota lama di Yerusalem, kita bakal disuguhi kilauan emas bangunan persegi 6
Dome of the Rock, disebut juga Al-Sakraf. Di tepat tengah Dome of the Rock terdapat batu yang dipercaya sebagai tempat Abraham yang menaati perintah Allah untuk mengorbankan anak lelakinya. Bisa Anda lihat di kitab Kejadian 22 ayat 2. Kubah itu dibangun sekitar abad ke-7. Terletak di pusat kompleks Bait Allah pertama yang dibangun Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk menggantikan kemah suci. Setelah hancur akibat penyerangan Nebukadnezar pada abad ke-6 sebelum Masehi, Bait Allah dibangun kembali oleh Nehemia. Pada zaman Yesus, Herodes Agung yang dicatat di Matius membunuh bayi-bayi di Bethlehem, memugar Bait Allah ini, memperindah dan memperluas. Karena konon batu-batu Bait Allah disusun dari marmer putih, sejarawan Yahudi Flavius Josephus menggambarkan Bait Allah seperti salju abadi yang menutupi puncak Gunung Sion. Yerusalem memang dibangun di atas puncak Gunung Sion. Oleh sebab itu, di beberapa bagian dalam Alkitab, di Mazmur misalnya, sebutan Sion berarti juga sebagai sebutan pengganti atas kota Yerusalem atau kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem. Keindahan yang spektakuler inilah yang membuat murid-murid Yesus begitu mengaguminya dan menimbulkan pernyataan Yesus tentang membangun Bait Allah dalam 3 hari. Pernyataan inilah yang menjadi salah satu dakwaan kepada Yesus dari Nazaret yang berujung pada penyaliban. Anda bisa melihat di Matius 26 ayat 61 atau Markus 13 ayat 1-3. Bait Allah tidak pernah selesai dibangun. Dari sejak dibukar Herodes pada permulaan abad Masehi sampai penghancuran oleh Jenderal Titus. Puing-puing yang tersisa hanyalah dinding sebelah barat yang sekarang disebut tembok ratapan atau orang setempat menyebutnya tembok barat. Itu pun tembok-tembok yang berada di dalam tanah, karena tembok yang sekarang ini terlihat adalah tembok masa perang salib. Bagi orang Kristen, Yerusalem adalah tempat yang punya arti penting. Selain karena Yesus pernah menampaki kota ini, ada satu pernyataan Yesus yang dihubungkan dengan kedatangannya kedua, yaitu tercatat dalam Matius 23 ayat 39, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Selain tembok barat di Yerusalem, ada beberapa tempat yang bisa disiarahi. Salah satunya adalah makam Kudus yang dipercaya sebagai tempat penyaliban dan penguburan Yesus, alias Bukit Golgota. Pada zaman Yesus, tempat ini berada di luar tembok Yerusalem, tetapi sekarang berada dalam lingkup kota lama. Jika Anda akan berkunjung ke sana, Anda bisa melihat setiap tempat yang dipercaya sebagai bagian-bagian proses penyaliban Yesus. Terima kasih.